Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, makasih banyak ya udah klik lagi video Mukni. Dan di video kali ini Mukni pengen share update terbaru dari Melbourne. Kalau di sini kita lockdown lagi, lockdown yang kedua kalinya karena meningkatnya kasus COVID-19 yang ada di Australia. Padahal sebenarnya kita tadinya pengen pergi jalan-jalan, salah satunya ke Mount Buller biar kita bisa menikmati suasana salju. Tahun lalu Mukni kesana dan pengennya tahun ini juga pergi ke sana lagi. Sebenarnya Mukni udah lama kepikiran buat bikin konten yang berhubungan dengan quarter life crisis. Bahkan Mukni juga sempat ngobrol sama Kak Desta, ngobrol seputar hal ini. Cuma baru sekarang insyaallah kesampaian diupload buat teman-teman sekalian. Jadi gini, apa sih sebenarnya quarter life crisis ini dan kenapa kenapa term ini begitu populer di kalangan anak muda atau anak milenial? Dan ternyata quarter life crisis itu adalah keadaan di mana orang-orang berusia 20-an atau di awal-awal 30-an mengalami stres yang cukup berat karena karir, mempertanyakan tujuan hidupnya, atau masalah pernikahan, hubungan. Pokoknya semua hal yang bikin galau dialami oleh orang-orang yang berada di usia 20-an. Ternyata setelah Mukni scroll feed Instagram Mukni beberapa bulan terakhir juga termasuk orang yang mengalami quarter life crisis. What about you guys? Apakah kamu juga bagian dari grup yang 86% mengalami quarter life crisis ini? Oke. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau kita hidup di dunia itu kan selalu ada masalah ya. Artinya hidup kita itu rangkaian permasalahan dan tugas kita adalah memecahkan permasalahan tersebut satu persatu. Dan bukankah Allah juga telah menjanjikan setiap kesulitan nantinya bakalan ada kemudahan. Tapi kenapa quarter life crisis menjadi suatu hal yang sangat diperbincangkan? Nah, ternyata setelah Mukni baca-baca lagi, usia 20-an 30-an itu dianggap sebagai usia kita udah dewasa, dimana kita harusnya tuh dianggap udah sukses banget gitu loh. Padahal sebenarnya definisi sukses itu pun berbeda-beda dan setiap manusia punya timeline yang berbeda-beda juga. Jadi kita tuh kayak dipaksa untuk ngikutin sukses versi orang lain gitu loh. Kalian ngerasa gitu gak sih? Wow, cek. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa yang harus kita lakukan kalau kita terlanjur atau berada di posisi quarter life crisis ini? Aku mendapatkan beberapa tips dari teman-teman dan juga dari hasil bacaan yang telah aku lakukan, bahwasanya yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini dan apa yang telah kita alami beberapa hari atau bulan sebelumnya. Pokoknya dibanyakin bersyukurnya, diingat-ingat lagi kebaikan apa yang telah kita terima dari Allah dan dari orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua adalah dengan cara melakukan hal terbaik dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya gini, Mukni bingung jadi intinya Mukni lakukan apa aja yang Mukni bisa saat sekarang ini. Karena sekarang Mukni lagi handle project tasku, ya udah Mukni berarti fokus di project tasku, bikin sebaik-baiknya dan jalankan project ini dengan baik. Atau karena Mukni sekarang lagi master S2, berarti ya udah Mukni tugasnya adalah belajar, lakukan yang terbaik, dapatkan nilai yang baik gitu loh. Dan nggak cuma sekedar nilai, juga cari skill-skill lainnya yang bisa nanti menunjang di masa depan. Tapi bukankah kita yang namanya hidup itu adalah hari ini? Jadi lakukan yang terbaik hari ini. Karena setiap pilihan-pilihan yang baik di hari ini akan mengantarkan kepada hal yang baik di masa depan, insya Allah. Dan Mukni percayakan hal itu. Dan yang ketiga tipsnya adalah cari teman ngobrol. Ya, karena menurut Mukni teman ngobrol itu sangat penting sekali ketika kita galau, karena dengan adanya teman di samping kita atau dengan video call dengan teman, dengan orang yang rasanya kita percaya mampu memberikan nasihat untuk kita, itu bakalan membuat kita tidak sendiri dan kita bisa mendapatkan berbagai pandangan dan pengalaman hidup dari dia atau dari beliau. Contohnya beberapa hari yang lalu itu aku menghubungi Kak Desta. Aku menganggap Kak Desta adalah sosok yang berhasil overcome her quarter life crisis, karena aku melihat dia bersinar dengan berbagai macam karya yang telah dia bikin. Dia sekarang punya rencana project
terus dia juga bikin workshop untuk teacher yang ada di kampung halamannya, dan menurut aku itu hal yang inspiring sekali, yang apa ya, yang kemana dia memberikan contoh nyata bahwa dia itu bangkit walaupun pernah mengalami permasalahan gitu. Dan dari sini aku banyak belajar. Salah satu mungkin hal yang belum bisa diterima orang kebanyakan adalah menerima kegagalannya. Kayak ya ini aku bisa ngomong gini ya karena berkaca dari pengalaman juga sih. Maksudku ketika kita berani untuk belajar menerima kegagalan, ketika kita berani belajar untuk menerima bahwa kita tuh nggak sempurna, kita juga punya sisi lemah gitu ya, tapi nggak lantas berdiam diri juga gitu. Maksudnya ketika kamu udah level menerima nih, oh iya ya aku kemarin gagal, entah mungkin di percintaan, entah mungkin di keluarga, entah mungkin di akademik, entah mungkin kayak di kehidupan sehari-hari, itu jadi kamu membiarkan ruang untuk kamu berkembang gitu. Jangan banding-bandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lainnya, karena actually everybody has their own problem yang mereka mungkin tutupi, yang mereka tidak biarkan publik tahu, dan mereka cuma share yang seneng-senengnya aja, padahal sebenarnya it's just like an iceberg. You don't know what happened under the water, right? So be grateful, don't compare yourself with other. Kalau quarter life crisisnya tentang jodoh ya, kalau dari apa ya, dari dari ilmu yang aku baca, yang aku dengar dan aku lihat ya, katanya sih kita disuruh memperbaiki diri aja. Nanti kalau kita tidak menemukannya maka dia bakal menemukan kita. Jadi sabar, sholat, berdoa. Gitu aja sih. Terus kalau quarter life crisisnya berhubungan dengan karir, apa ya, jangan berhenti, terus bergerak, terus baca peluang yang ada, karena kalau modal utama dari yang aku lihat dan aku pelajari, kalau kita lagi merintis sebuah usaha, modal utama yang paling penting itu adalah tekad. Karena kalau kita udah punya tekad, niat, itu masalah uang, tempat bisa menjadi urusan yang kedua. Semoga teman-teman suka dengan pembahasan aku tentang quarter life crisis ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Bye, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.